Saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Nina. Selamat siang Mas, saya Ibu Nina dari Bekasi. Selamat siang Bu. Saya itu punya anggrek sudah cukup besar, tapi tidak pernah berbunga. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama kami Puspa Warna. Untuk sore kali ini, biasanya saya mencari ide konten, tapi karena kami kemarin mencantumkan nomor WA, saya mendapatkan pertanyaan dari Ibu Nina dari Bekasi. Jadi untuk sore kali ini saya akan berusaha menjawab pertanyaan Ibu Nina berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami. Jadi untuk Ibu Nina silahkan nanti bisa disimak, dan untuk teman-teman Puspa Warna yang lain yang masih punya persoalan dengan pupuk silahkan nanti disimak. Baik, saya akan bacakan pertanyaan dari Ibu Nina. Selamat siang Mas, saya Ibu Nina dari Bekasi. Selamat siang Bu. Saya itu punya anggrek sudah cukup besar, tapi tidak pernah berbunga. Pupuknya apa ya? Apakah pupuk untuk bunga itu bisa digunakan untuk aglonema dan anggrek yang masih kecil juga? Baik, pertanyaannya Ibu Nina ada dua. Yang pertama, pupuk untuk pembungaan itu apa? Dan yang kedua, itu yang pertama tadi, dan yang kedua, apakah pupuk itu bisa digunakan untuk aglonema dan seedling atau anggrek yang masih kecil? Baik, di depan kita ini ada 4 merek dan 4 macam pupuk. Sore kali ini saya bukan jualan pupuk dan saya tidak mempromosikan merek pupuk tertentu. Jadi saya hanya ingin membahas kandungan atau nutrisi yang ada di dalam pupuk ini, hanya contoh saja. Jadi untuk teman-teman Puspa Warna, nanti yang penting dipahami atau kita pahami bersama, kita pelajari kandungannya bukan mereknya. Jadi untuk pertanyaan Ibu Nina, anggreknya tidak pernah berbunga. Yang saya tahu, pupuk pembungaan itu adalah pupuk yang mengandung nutrisi fosfat dan kalium yang tinggi. Saya memberikan contoh ini. Saya ada merek pupuk ini, merek Merauke. Kandungannya adalah fosfat sebesar 52% dan kalium sebesar 34%. Jadi pupuk Merauke, atau kami menyebutnya ini pupuk MKP, ini cocok digunakan untuk pupuk pembungaan. Merauke MKP. Kemudian ini ada selanjutnya Smart Grow. Ini kandungannya 14 14 14. Urutan 3 ini pasti penyebutan untuk N. Angka pertama ini untuk nitrogen, yang kedua ini untuk fosfat, dan yang ketiga ini untuk kalium. Kandungannya 14 14 14, pupuk seimbang. Dan yang ketiga ini ada pupuk kandungannya 10 55 10. Jadi ini nitrogennya 10, fosfatnya 55, dan kaliumnya 10. Dan yang terakhir, nitrogennya 20, fosfornya 15, dan kaliumnya 15%. Jadi sesuai dengan panduan pemupukan, fungsi pembungaan atau fungsi generatif itu nutrisi yang dibutuhkan tanaman adalah fosfat dan kalium yang cukup. Jadi untuk ketiga pupuk ini hanya ada satu yang cocok untuk digunakan sebagai pupuk pembungaan. Ini pupuk yang tinggi fosfat dan tinggi kalium.
Jadi fosfatnya ini 52% dan kaliumnya 34%. Itu jika ingin merangsang pembungaan secara cepat. Kalau ini 10-5-5-10, ini juga tinggi fosfat, ini bisa merangsang pembungaan. Tapi karena dosis K-nya rendah, kami lebih menyarankan menggunakan yang K-nya lebih tinggi. Jadi untuk keempat pupuk merek pupuk ini, kandungan yang cocok untuk pembungaan ada 2 menurut kami. Yang pertama ini pupuk ini dengan kandungan 52% fosfat dan kaliumnya 34, kemudian Growmore. Jadi yang perlu dicermati untuk pupuk pembungaan adalah unsur P dan K-nya tinggi. N-nya tidak perlu tinggi, tidak apa-apa, bahkan di dalam pupuk tersebut tidak perlu N juga tidak apa-apa, seperti ini. Pupuk ini Meruke ini tidak ada kandungan nitrogennya, hanya P dan K. Ini bisa digunakan untuk pembungaan. Kalau yang ini juga bisa digunakan, ini lebih lengkap, pupuk N, P, dan K. Jadi untuk Ibu Nina, kami menyarankan untuk membeli merek pupuk apapun saja mereknya, boleh apa saja, mau organik mau kimia, bebas. Yang penting adalah nutrisi yang terkandung di dalamnya tinggi fosfat dan tinggi kalium, tinggi P dan tinggi K. Itu untuk pertanyaan pertama Ibu Nina. Pertanyaan yang kedua, apakah pupuk ini pembungaan tadi bisa digunakan untuk anggrek yang seedling, anggrek kecil, dan aglonema? Sebenarnya pupuk itu bisa digunakan untuk semuanya. Tapi kami menyarankan, karena dosis pupuk di dalam produk itu beda-beda, kami menyarankan agar tepat dosis dan tepat guna. Jadi kalau misalnya pupuk pembungaan itu jangan digunakan untuk pupuk pertumbuhan. Jadi yang masih kecil-kecil seperti ini jangan dikasih untuk pupuk pembungaan, nanti dia terangsang untuk berbunga, dan itu akan mengakibatkan pertumbuhan yang tidak normal. Jadi kalau misalnya untuk kecil-kecil seperti ini, biarkan dia untuk bertumbuh, memperbesar batang, kemudian memperbanyak akar, kemudian untuk memperlebar daun, memperbanyak daun. Nanti pertumbuhan umur nanti pasti akan berpengaruh jika tanaman diberikan pupuk sesuai dengan dosisnya, sesuai tepat guna. Kemudian untuk aglonema, pupuk pembungaan juga sebenarnya bisa digunakan untuk aglonema, bisa, tapi kami lebih menyarankan aglonema ini diberikan pupuk seimbang, karena aglonema yang ada di pasaran itu sudah tidak jelas dia itu indukan atau anakan. Jadi pupuk yang paling netral sebenarnya digunakan, baik itu pertumbuhan ataupun pembungaan. Seperti misalnya kami yang masih pemula, menggunakan pupuk yang lebih aman, tidak overdosis ataupun tidak kekurangan nutrisi, itu menggunakan nutrisi yang seimbang. Misalnya ini ada pupuk 14 14 14. Ini N, ini P, ini K. Ini seimbang, angkanya sama. Begitupun nanti ada merek lain, misalnya merek C misalnya, dengan dosis 13 13 13. Itu menurut kami lebih aman dan lebih pemula, seperti kami menggunakannya di aglonema. Kalau misalnya anggrek juga bisa sebenarnya, baik ukuran seedling maupun ukuran dewasa digunakan pupuk seimbang. Walaupun aglonema sudah sebesar ini, itu lebih aman menggunakan pupuk seimbang saja untuk Ibu Nina. Jadi tidak perlu
digunakan pupuk pembungaan. Kalau untuk anggrek silahkan saja. Jadi untuk sore kali ini jawaban kami untuk Ibu Nina yang pertama, silahkan beli untuk pembungaan anggrek, silahkan membeli pupuk yang dosis P dan K-nya tinggi. Dan yang kedua, pupuk pembungaan tersebut saran kami jangan dipakai untuk aglonema dan seedling, tapi dibelikan pupuk yang seimbang saja. Itu jawaban dari kami. Atau jika tidak ingin repot dan ribet, semua tanaman kita berikan pupuk seimbang. N-nya misalnya N10, P10, K10, atau 15 15 15 atau 13 13 13. Itu lebih aman dan tidak repot, tidak ribet. Ini untuk kimianya. Nanti kapan-kapan kita bahas pupuk organiknya. Jadi terima kasih pertanyaan dari Ibu Nina. Untuk teman-teman Puspawarna yang lain, silakan jika ada persoalan terhadap tanaman hiasnya bisa ditanyakan di nomor WA yang kami cantumkan di video. Baik, seperti itu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sekali lagi, saya tidak jualan merek. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman, silahkan membeli pupuk merek apa saja. Yang penting dosisnya, yang penting tepat guna dan kandungan nutrisinya. Begitu, selamat sore, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam pecinta tanaman hias Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.